Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Logos di kanal YouTube HKBP Limo. Sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, sebelum memulai aktivitas kami di pagi hari ini, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, begitu juga hamba-Mu Tuhan yang memberikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa kami pahami, bisa kami mengerti, bisa kami modal di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, siapkan hati kami dan pikiran kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini, Senin, tanggal 18 November 2024, tertulis dalam kitab 1 Yohanes 4, ayat 9. Demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Hal ini mengingatkan kita bahwa jika kita mencari kasih yang sempurna, maka hanya akan kita dapati di dalam diri Allah sendiri. Manusia memang memiliki kasih, namun kasih manusia tidaklah sempurna. Kasih manusia seringkali masih bisa luntur, bahkan hilang karena beberapa hal. Itulah kasih manusia yang masih berubah tergantung situasi dan kondisi. Berbeda dengan kasih Allah yang bersifat tanpa syarat dan tanpa batas. Allah mengasihi kita karena Dia memang kasih adanya. Kasih Allah tak pernah berkesudahan. Kasih Allah itu sempurna, dapat kita lihat dalam beberapa hal, seperti yang Alkitab katakan. Apa saja bentuk kasih sayang Allah yang diberikan kepada manusia? Ada 3 hal. Yang pertama, Allah menebus kita dari dosa. Kalau kita lihat di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang terbesar dan terbentahkan adalah pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Tapi Dia mau merendahkan diri menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Akibat dosa manusia, seharusnya Allah akan menghukum kita, akan menghukum manusia dengan membinasakan dari muka bumi ini. Tetapi karena Allah itu kasih, Allah datang kepada manusia sehingga manusia itu beroleh kehidupan yang kekal. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari pelanggarannya. Kasih Allah membuat Dia rela menggantikan kita dihukum di atas kayu salib. Dia datang menebus dan menyelamatkan semua
manusia. Darahnya tercurah bukan hanya orang Kristen saja, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Kematian Kristus dinyatakan di kayu salib mewujudkan kasih Allah benar-benar nyata terhadap manusia. Hubungan antara Allah dan manusia yang telah putus oleh karena dosa manusia kembali terjalin dengan penuh kasih. Sehingga dosa yang telah merusak manusia telah dihapuskan sepenuhnya oleh darah Kristus yang tidak bercela. Melalui Yesus Kristus, manusia layak di hadapan Allah sebagai umat pilihannya, serta manusia dapat dibenarkan di hadapan Allah. Kematian Yesus Kristus membawa pengharapan bagi manusia untuk hidup kekal. Yang kedua, Allah memelihara hidup kita. Tertulis dalam Nas Matius 6 ayat 33. Demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita lihat, wujud kasih Allah yang sempurna adalah pemeliharaan Tuhan terhadap manusia. Pemeliharaan Tuhan dinyatakan setiap hari di dalam diri manusia. Manusia adalah makhluk yang lemah. Kita semua memerlukan Tuhan di dalam hidup ini. Kita sadar tanpa Tuhan, kita manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk sekedar bernapas pun tidak dapat. Namun begitu besar kasih Allah kepada manusia itu. Dan Dia menyediakan segala sesuatu buat kita manusia. Udara yang kita hirup setiap saat adalah pemberian tanpa syarat, tanpa batas. Mentari pagi yang bersinar membuat manusia dapat hidup dengan nyaman. Yang ketiga, Allah memberikan jaminan masa depan. Tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak ada penciptaan, Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu yang baik terhadap setiap manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah selalu punya rancangan masa depan yang baik bagi setiap orang. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir dalam menjalani hidup kita ini. Kasih Allah yang sempurna cukup, bahkan lebih dari cukup, untuk membuat kita menjalani hidup ini dengan optimis. Dengan percaya kepadanya, kita dapat merasakan kasih Allah yang sempurna dalam keadaan apapun. Sebab kasih Allah telah nyata. Allah menebus kita, memelihara serta menjamin masa depan kita. Dengan jaminan kasih Allah yang sempurna dan tanpa batas, haruslah kita sebagai manusia ciptaannya selalu bersyukur dan selalu hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Segala hormat, puji syukur kami haturkan kehadapan-Mu Bapa yang kudus. Engkau telah membangun kami dari tempat tidur kami, dan kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu. Ajar kami Tuhan untuk memahami, ajar kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami selalu, bimbing kami selalu, pelihara kami selalu Tuhan. Jangan pernah biarkan kami Tuhan berjalan seturut kehendak kami,
Tapi biarlah kami Tuhan berjalan seturut kehendak Tuhan. Tuhan, kami memohon kepada Engkau Tuhan, supaya Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Engkau selalu membimbing kami dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan Yesus, apapun yang kami kerjakan berhasil, apapun yang kami cita-citakan tercapai Tuhan, apapun yang kami inginkan tercapai Tuhan. Tolong Tuhan jamahan-Mu, tolong Tuhan pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami sadar Tuhan, kami ini adalah manusia yang berdosa, tidak luput kesalahan dan kekurangan. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.